Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang strategi pemasaran. Kelompok 7 terdiri dari, next slide, Anissa Azara dengan NPM 190, 310, 10134, Syafira Ainuri dengan NPM 190, 310, 10176, Bintang Arya Kresna dengan NPM 200-450, 145, dan saya sendiri Muhammad Rizky Ananda 200-450, 182. Untuk materi berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, Anissa. Oke, selanjutnya pemasaran merupakan suatu usaha bisnis, merupakan hal yang sangat penting. Tanpa pemasaran, suatu kegiatan bisnis atau usaha itu tidak lebih dari kegiatan yang sia-sia. Strategi pemasaran yang digunakan adalah marketing mix, yang merupakan kumpulan dari banyak variabel yang dapat digunakan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel yang berpengaruh itu antara lain ada produk, price, harga, place, tempat, dan promotion atau promosi, people partisipan, physical evidence atau bukti fisik, dan proses. Yang pertama, penetapan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan konsumen sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Produk yang dipasarkan pada pasar ialah produk dengan merek boba varian. Pemilihan pemasaran minuman boba ini disasarkan dari antusiasme masyarakat, serta harga yang terjangkau dan rasa serta topping yang beraneka menjadi alasan pemilihan ini. Untuk selanjutnya yaitu price atau harga. Harga mempunyai fungsi yang penting dalam pemasaran, karena harga akan membentuk persaingan antar produsen. Penentuan harga jual boba varian disesuaikan dengan biaya produksinya. Dengan penetapan harga yang tidak terlalu banyak, memperoleh laba tapi tidak membuat pihak produksi rugi. Hal ini bertujuan untuk tetap bisa bersaing dengan penjualan produk yang lain, dan harga juga masih bisa terjangkau oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada place atau tempat, di mana untuk mempermudah pembelian produk ini dilakukan saluran distribusi secara langsung dari produsen kepada konsumen tanpa perantara. Tempat untuk distribusi produk yang dipilih adalah di depan kampus UPN Veteran Jawa Timur, dengan pertimbangan produk yang dijual ini digandrungi oleh beberapa kalangan, terutama pada golongan muda, serta mempermudah untuk mencari informasi pasar. Selanjutnya ada promotion. Promosi yang dilakukan adalah dengan strategi personal selling, yakni dengan interaksi tatap muka langsung dengan satu atau lebih calon pembeli dan dapat dilakukan pada kantin kampus. Selain itu, digunakan pula strategi pemasaran melalui sosial media dan fulfillment orders, di mana penjual akan mengirim produk secara manual ke konsumen, baik secara cash on delivery atau menggunakan jasa pengiriman. Selanjutnya ada people. People yang dimaksud ini adalah sumber daya manusia atau SDM yang akan menjalankan bisnis. Dalam setiap jalannya perencanaan, produksi, hingga pendistribusian dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. Dengan pertimbangan masa barunya usaha yang dilakukan dan untuk mempermudah mendapat informasi pasar. Selanjutnya ada physical evidence, bentuk fisik dari perwujudan dalam bentuk logo, brosur, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, seragam karyawan, event, dan website resmi. Selain itu, salah satu physical evidence dari Drink It adalah produknya itu sendiri, yaitu boba varian atau minuman boba. Kemudian ada proses. Proses merupakan
prinsip usaha untuk membuat setiap karyawan terlibat dalam proses yang memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan pada saat penyampaian segala informasi mengenai produk berubah varian dapat diketahui saat penjualan secara langsung. Lalu selanjutnya ada pengertian komunikasi bisnis. Slide berikutnya. Komunikasi bisnis menurut ahli. Menurut KAT 1994, komunikasi bisnis ialah adanya pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Menurut Rosenblatt tahun 1982, komunikasi bisnis ialah pertukaran ide-ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang dikemukakan baik secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Jadi, komunikasi bisnis adalah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, dan instruksi tertentu yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyakan, atau tindakan. Slide berikutnya. Ada komunikasi bisnis, komunikasi internal. Slide berikutnya. Komunikasi internal ini bertuju kepada sistem yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan. Mengapa demikian? Kunci dari salah satu kemajuan dalam bidang usaha adalah kerjasama dan meminimalisir miskomunikasi dari kita si owner kepada para karyawan. Komunikasi internal dapat diterapkan melalui hal-hal yang berkaitan tentang bisnis yang akan berjalan seperti memberi pelatihan, briefing, mengecek stok secara berkala, sistem dan cara kerja, dan yang terakhir adalah evaluasi. Slide berikutnya. Ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi dalam bisnis. Jenis ini bersifat keluar. Suatu komunikasi yang dijalankan dengan orang luar, yaitu adalah jika yang internal itu kita si owner bersangkutan kepada karyawan dan sistem cara kerja, lalu eksternal ini lebih ke sistem marketing untuk mengetahui traffic penjualan dari berbagai sosial media, e-commerce, dan advertising. Sosial media. Kita bisa memasarkan produk melalui postingan, feeds Instagram, dan stories. Lalu selanjutnya ada e-commerce, yaitu ada Gojek, Grab, Shopee Food, untuk melakukan pemesanan online, dan yang terakhir advertising, yaitu pemasaran. Kita bisa melakukan pemasaran pada Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads. Cara ini untuk memperkuat dan memaksimalkan media sosial untuk kualitas dan kuantitas branding. Slide berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Bintang Arya. Fungsi komunikasi bisnis. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. Tanpa adanya fungsi, suatu organisasi tidak akan berjalan dan bertahan lama karena tidak ada kejelasan. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasif bawahannya daripada memberi perintah. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal. Tujuan komunikasi bisnis. Memberi informasi. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud ialah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media.
Masing-masing media pun memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari sisi biaya maupun dari sisi impact yang didapatkan. Cara penyampaian informasi di setiap media juga menjadi faktor penentu keberhasilan iklan tersebut. Melakukan persuasi. Persuasi ialah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan pemesanan. Melakukan kolaborasi. Kolaborasi ya bentuk kerjasama, interaksi, kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang menerima akibat dan manfaat. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.